teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Yan. Gimana nih kabar kalian semuanya? Kita belum pernah ketemu kan, jadi kabar kalian gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah aku juga baik. Iya. Hari ini kita cerita-cerita yuk, biar kita semua bisa saling kenal satu sama lain, biar seru-seruan aja, ya nggak sih? Oke, boleh. Ayo, yuk. Aku mau nanya dong, kenapa sih kalian bisa masuk IPB? Alasan kalian masuk IPB itu apa? Karena kalian kan rumahnya jauh-jauh tuh ya, ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, Jakarta. Aku dari Cilegon. Gimana tuh? Aku mau cerita duluan ya. Boleh? Jadi aku itu milih IPB bukan planning utama sih, gitu, bukan prioritas. Cuma aku itu awalnya ngebuat planning itu dari bulan Januari. Pasti planning pertama itu SN doang gitu kan. Jadi ketika bulan Februari itu di grup chat WA itu guru TK aku pernah ngirim itu apa namanya pesan gitu kan, katanya IPB ada nih buat pendaftaran yang namanya USMI gitu loh. Jadi USMI ini sama sih seperti SN, cuma ini IPB langsung ngundang ke sekolah gitu. Alhamdulillah kelas sekolah kita ada sih 2 orang tahun kemarin, jadi bisa lah ya gitu mungkin peluangnya gitu. Coba deh daftar. Nah, aku coba daftar gitu. Udah daftar, tinggal nunggu pengumuman SN kan. Tanggal 23 kalau nggak salah pengumuman SN, aku nggak lulus. Nah, alhamdulillah, iya aku nggak lulus kan SN. Terus aku mikir, oh aku masih ada nih plan B sama plan C. Plan B aku SBMPTN kan. Jadi aku pengennya sih belajar SBM, cuma nggak tahu kenapa kemarin itu aku nggak pernah belajar sama sekali gitu loh. Kayak nggak tahu kenapa nggak belajar gitu. Sedangkan pengumuman USMI itu kan tanggal 30 Maret, 30 April ya. Maret ya, tanggal 30 Maret. Nah, sedangkan ujian SBM aku itu tanggal 1 Mei. Nah, jadi sebelum SBM aku udah ada pengumuman USMI dulu kan gitu. Ternyata tanggal 30 itu aku lulus USMI. Nah, tanggal 30 lulus USMI itu lega dong. Aku nggak ada belajar SBM, ternyata aku lulus gitu. Ya udah deh. Terus orang pada nanya, kan udah lulus IPB nih, nggak usah ujian SBM dong katanya. Terus aku bilang, aku pengen tetap ujian SBM dengan alasan aku kepo nih sama ujiannya. Nah, gitu. Lulus aku IPB, ternyata aku itu ngurutin prodinya itu seperti SN. Kalau SN kita harus pandai-pandai milih prodi ya, gitu. Nggak boleh sembarangan gitu kan. Jadi, USMI kemarin aku juga gitu. Aku milihnya kayak SN. Prodi pertama itu yang paling banyak minatnya kayak komunikasi. Prodi kedua itu agroindustri atau itu ya, akuntansi. Prodi ketiga itu baru yang aku inginkan, manajemen mutu panganan gizi gitu. Ternyata aku lulus di komunikasi gitu. Aku senang sih lulus di IPB, cuma aku bingung komunikasi ini gitu loh. Aku mikir, ih komunikasi ini banyak ngomong atau gimana. Sedangkan aku kan nggak bisa ngomong gitu loh. Aku antisosial, nggak bisa bersosialisasi gitu kan. Terus ternyata udah mulai bergabung di grup lain gitu kan. Ternyata asik-asik nih sama anak-anaknya. Kakak-kakak tuh juga bilang, komunikasi ini kita belajar video, fotografer gitu kan, buat promosi gitu loh. Jadi aku baru tahu, oh ini nih toh yang namanya komunikasi gitu loh. Ternyata sesuai lah sama passion aku, sama skill aku gitu loh. Ya udah aku terima aja gitu loh. Jalani gitu loh, mana tahu ini jalan yang baik gitu loh dari Allah gitu. Nah, gitu doang sih. Iya, benar-benar. Oke. Alhamdulillah ya, keterima ya. Gimana nih Emang yang lain? Ada cerita-cerita apa nih yang menarik? Nah, kalau aku tuh sama seperti Yuan sih, sebelumnya pengen pilih IPB pas SNMPTN, tapi karena aku jurusan IPS, jadi nggak bisa gitu. Akhirnya daftar USMI dan sekarang di IPB deh. Sebelumnya juga nggak nyangka sih lulus di program studi komunikasi, soalnya aku pilih komunikasi karena saran dari senior aku. Katanya aku tuh cocok di program studi komunikasi, padahal aku tuh pengennya di program studi agribisnis. Tapi alhamdulillah sekarang seneng banget bisa di program studi komunikasi. Jadi gitu deh. Kalau Nena sendiri kan dari Cilegon. Kok bisa sih pilih PB? Gimana ceritanya, Nah? Iya, jadi kan awalnya tuh aku juga nggak keterima SNMPTN ya kan.
Terus ya udah kata papaku coba aja daftar-daftar yang pakai nilai rapot gitu. Terus aku daftar deh di sekolah vokasi IPB karena kan di IPB vokasinya cuma pakai nilai rapot kan waktu itu. Terus aku daftar, alhamdulillah keterima deh di IPB jurusan komunikasi lagi. Gitu. Kalau yang di Bogor nih kayak Nata sama Ilham, kalian tuh emang pengen kuliah dekat rumah gitu ya? Kalau aku sih sejujurnya emang keterimanya aja di IPB gitu. Terus juga apa sih kan sekalian ngelatih skill komunikasi. Lagian IPB juga kan salah satu kampus terbaik ya. Jadi ya udah nggak ada salahnya juga. Coba aja dulu masuk sini. Bener sih yang dibilang Nata, IPB kan memang salah satu universitas terbaik di Indonesia ya. Apa salahnya sih nyoba daftar gitu di IPB? Ya, Dan alhamdulillah Iya benar. keterima sih alhamdulillahnya. Nah, udah takdir berarti. Nah kalau Panes kan kalau nggak salah dari Jakarta ya. Iya. Nanti pas kuliah ini mau pulang pergi Jakarta Bogor atau ngekos di Bogor nih? Tadinya sih mau pulang pergi, tapi kan lumayan jauh juga ya. Kayak naik kereta tuh 1,5 jam sendiri. Apalagi kuliahnya tuh udah capek, udah banyak tugas. Jadi nggak mungkin sih kalau misalnya pulang pergi. Jadinya ya tetap ngekos sih. Tapi biar mandiri juga kalau ngekos. iya sih benar ya. Biar bisa mandiri ya. Nah, Terus kalau misalkan kalian ya dari daerah kayak Yuan, Alvira itu kan itu kan anak daerah ya dari jauh. Kalian ada gak sih kesulitan buat berkomunikasi sama anak sini kayak masalah bahasa, masalah logat gitu tuh? Ada gak sih yang bikin kalian tuh kesulitan? Kalau aku sih awalnya agak sulit ya, apalagi di bagian logat. Tapi karena sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan kalian, dengan teman-teman Bogor, akhirnya aku terbiasa dan sekarang udah bisa gitu. Walaupun nggak bisa pakai lo gue sih, kayak kalian yang biasa pakai itu kalau lagi bicara. Terus aku seneng banget sih karena kalian tuh pengertian pas kita itu lagi ngobrol walaupun kadang logat aku beda gitu. Iya Aku sih sama benar ya. Aku sama sih sama Alvira. Pasti orang daerah itu pasti ada kesulitan ya kalau misalnya di luar daerahnya gitu. Nah, Iya benar. rata-rata ya kalian semua kan pakai lo gue gitu ya. Nah, aku pas awal berinteraksi dengan teman-teman anak IPB lain itu dengar mereka pakai gue lo itu biasa aja sih sebenarnya, cuma aku membalas kayak aku dengan lawan bicara itu aku balasnya dengan aku kamu gitu loh. Terus aku takutnya mikir gini, mereka nggak marah nggak sih gitu loh aku pakai aku kamu sedangkan mereka pakai lo gue gitu. Karena yang aku baca dari komen-komen sosial media ya kayak Twitter, Instagram gitu, mereka itu pada bilang kalau misalnya lawan bicara mereka tuh pakai aku kamu itu kayak aku kamu itu bahasanya tuh lebih kayak emang kita sedekat itu ya gitu, emang kamu teman aku, emang kamu pacar aku gitu loh. Jadi kayak nanti takutnya mereka pada gimana ya, sedangkan di daerah aku kamu itu biasa aja gitu, nggak ada namanya aku kamu itu khusus untuk orang pacaran, khusus untuk siapa gitu loh. Asalkan aku kamu itu nggak dipakai untuk orang yang lebih besar daripada kita, kadang nggak sopan kan. Nah, terus ya udah deh ketika berinteraksi lama-lama aku coba nih pakai lo gue gitu loh. Terus aku tanya deh sama lawan bicara aku, gue kalau misalnya pakai bahasa lo gue itu kedengeran nggak sih logat Padangnya gitu. Terus mereka bilang gini, enggak kok, emang lo dari Padang katanya. Iya katanya, enggak kok gitu loh. Emang nggak kelihatan sekali Padangnya gitu loh. Kayak mereka nggak percaya gitu kan. Oh ya udah deh, alhamdulillah gitu. Jadi emang pertama emang sulit sih. Jadi lama kelamaan dibiasakan gitu loh. Nanti lucu nggak lucunya ya, nanya sama lawan sih, ini lucu nggak sih? Aku cocok nggak sih gitu. Iya, Gitu benar. aja sih. Emang kayak mana gitu takutnya mereka salah paham kan, aku kamu gitu loh, kayak kamu kan kita nggak pacaran gitu loh. Aku ngelihat di komen pada gitu, jadi kayak takut salah paham gitu mereka gitu, gitu doang sih. Pada baper ya. Ya baper gitu lah. Gitu. Oh iya, kalian pilih jurusan komunikasi ini memang karena kemauan kalian atau passion kalian ini?
Atau gimana Kalau nih? Boleh dong cerita? Kalau aku sih pilih komunikasi itu emang berdasarkan passion ya. Dari awal emang pengen banget di jurusan komunikasi gitu. Karena kan komunikasi itu pelajarannya seru ya. Terus nggak berat juga kan pelajarannya juga. Jadi emang atas dasar passion sih. Karena dulu awal SMP juga pernah tuh ikut eskul siaran radio. Nah dari situ jadi mikir ke depannya udah planning, oh berarti gue cocok nih kalau jurusannya nanti komunikasi gitu. Kalau yang lain gimana nih? Gue sih bukan passion juga sih sebenarnya, cuma emang menghindari yang hitung-hitungan aja gitu. Jadi Iya benar banget. BTW, setelah kuliah di jurusan komunikasi, rencananya kalian mau kerja di bidang apa? Kalau saya sih maunya kerja di bidang jurnalistik ya, karena memang sesuai dengan minat dan passion saya gitu. Tapi pekerjaan apapun itu ya gak masalah sih, asal tidak di luar bidang komunikasi aja. Oh iya benar. Kalau aku sih rencananya tuh habis lulus pengen banget kerja di SCBD, itu tuh kayak kawasan perkantoran gitu. Terutama pengen banget yang di perusahaan startup. Wow, sih keren. keren keren. Nah, tadi kan kita udah denger ini alasan kenapa teman-teman kita milih IPB, pilih jurusan komunikasi, sama kita jadi tahu nih apa kesulitan mereka yang dari luar daerah soal bagaimana hambatan komunikasi dari kayak bahasa, logat, gitu. Jadi hubungan kita bisa jadi lebih dekat ya. Semoga kita bisa cepat ketemu. Yang bisa Amin, kita amin. natap layar dari Amin. virtual aja gitu. Semoga kita bisa tatap muka langsung biar komunikasi kita lebih banyak lagi, lebih akrab lagi. Iya benar banget nih. Semoga kita bisa cepat ketemu ya. Dan jangan lupa juga kalian buat jaga kesehatan. Karena kesehatan tuh penting banget. Karena waktu kita nggak banyak, kita lanjut cerita-ceritanya nanti lagi ya. Ya, kita cerita nanti ya. Dadah semuanya, makasih Dadah juga. semuanya. Terima kasih banyak. Dadah, terima kasih juga ya guys. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.